السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-matar, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hujan turun, Rasulullah berdoa, Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini menjadi hujan yang bermanfaat. Ayat yang kita bacakan tadi, pada penggalan yang terakhir, Allah menginformasikan kepada kita bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan di alam jagat raya ini bisa hidup dia dengan air. Artinya, dalam tafsir lain, segala sesuatu yang hidup Allah ciptakan dari air. Maka ketika hujan turun seperti ini, adalah merupakan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika hujan turun, ketika angin datang, ketika panas menerpa, semua mereka akan mencaci dan mereka akan menghardik keadaan alam tersebut. Yang sebenarnya ketika ini dilakukan, orang tersebut telah menghina, telah menghardik, telah mencaci penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menurunkan hujan sebagai rahmat dan berkah kepada kita. Maka doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga hujan yang turun ini menjadi berkah, hujan yang turun ini menjadi hujan yang bermanfaat bagi kita. Bila dilihat daripada kelakuan yang luar batas manusia, menentang dan ingkarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh hujan itu tidak akan pernah turun. Karena rahman dan rahimnya Allah terhadap segala sesuatu ciptaannya, Allah tumbuh hidupkan dengan air tersebut, dan termasuk mendapat bahagian juga orang-orang yang menentang Allah. Maka oleh sebab itu, kita melihat keadaan hari ini para jemaah yang dirahmati Allah, ketika banyak orang yang menentang Allah, banyak orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab murkanya tentu. Masih banyak juga orang-orang yang mengadahkan tangannya bermunajah kepada Allah. Masih banyak orang-orang yang bertobat. Masih banyak orang-orang yang istiqamah. Masih banyak orang-orang yang berada di jalan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari banyak penyebab turunnya hujan, di dalam Al-Quran bisa kita ambil ada 3 intisari penting. Yang pertama, penyebab turunnya hujan dikarenakan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk suatu negeri mereka itu beriman dan bertakwa, sungguh akan kami bukakan rahmat berkah dari langit dan dari bumi. Artinya Allah turunkan hujan
Dengan hujan ini akan menumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan, menjadi berkah, menjadi makanan, menjadi khazanah dalam kehidupan manusia dan makhluk yang lainnya. Artinya hari ini hujan turun. Rasul sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita, umatku nanti ini bagaikan air hujan yang turun. Para sahabat bingung, bagaimana itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, banyak sekali umatku, namun dari tetesan air yang turun dari langit itu, kita tidak tahu yang mana yang penuh dengan barakah. Maka para ahli hari ini, mereka telah meneliti bahwa setiap tetesan air hujan yang turun dari langit itu mempunyai kualitas dan kapasitas masing-masing. Setiap tetes yang turun dari langit ke bumi ini, dia akan sampai nanti ke bumi, akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan segala halnya. Dia mempunyai kapasitas dan kualitas masing-masing daripada setiap tetes itu. Sehingga kata Rasulullah kepada para sahabat, kita tidak tahu mana yang penuh dengan kualitas kalau bahasa kita sekarang ini. Maka oleh sebab itu, kita diminta, diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma shayban nafi'an, ya Allah jadikanlah setiap tetes dari air hujan itu menjadi manfaat dalam kehidupan kami. Tidak sampai di situ saja. Para ahli juga memberikan informasi penting kepada kita. Ketahuilah bahwa suara tetesan hujan itu adalah gelombang alfa, kata mereka. Gelombang alfa ini hari ini dijadikan sebagai terapi untuk menjadi pikiran kita menjadi rileks. Ketika orang sedang galau, sedang susah dan gelisah, maka terapi tetesan air itu menjadi solusi untuk ketenangan dan relaksasi dalam kehidupannya. Maka subhanallah, saat yang istijabah doa, maka kata Rasulullah, beliau ajarkan kepada kita, utlubu istijabat doa. Carilah oleh kalian waktu yang istijabah doa. Di mana? Inda salas, di 3 kesempatan. Yang pertama kata Rasulullah, inda iltiqail juyus, ketika bertemu 2 pasukan kaum muslimin mau berperang, saat itu doa diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda iltiqail juyus. Kemudian inda iqamatis salah, ketika kita menunggu hendak mendirikan salat, itu waktu yang istijabah doa. Dan satu lagi, ketika hujan turun, kata Rasulullah. Ketika hujan turun ini kita perbanyak doa. Dan doa ini adalah doa yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Yang kedua, penyebab daripada turunnya hujan adalah istighfar wa taubah. Memperbanyak istighfar, mohon keampunan kepada Allah, dan kita bertobat dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Perbanyaklah kamu istighfar kepada Tuhanmu, mohon keampunan, karena Allah adalah Maha Pengampun. Allah akan menurunkan hujan dari langit bagimu. Bagi kita mungkin daerah tropis seperti ini, curah hujan kita lumayan seimbang. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita di belahan yang lainnya sana, yang mereka setahun hanya sekali mungkin melihat hujan. Dulu di negara Saudi, di beberapa negara Arab lainnya, air hujan ketika dia turun, orang tidak sembunyi. Mereka keluar dan bergembira menyambut hujan turun. Mereka katakan barakah, barakah, dan mereka berdoa. Tentu beda dengan kita hari ini, ketika hujan turun kita sembunyi karena sudah biasa. Maka ketahuilah bahwa air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan barakah kehidupan. Maka oleh sebab itu, dengan kita memperbanyak istighfar, saya yakin benar hujan yang turun hari ini adalah bahagian daripada istighfar dan taubah kita. Walaupun sana ada saudara kita yang tidak mau pernah beristighfar.
Tidak kurang dari 100 kali Rasulullah beristighfar dalam sehari semalam. Man lazimal istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja. Allah akan memberikan setiap kesempitan dalam kehidupannya ada jalan keluar, solusi. Wa min kulli hammin farja. Setiap kegundahan, kesusahan, pasti Allah berikan kemudahan dalam kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki tanpa kita duga. Siapa sangka air hujan yang turun adalah merupakan rezeki yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga adalah merupakan istiqamah ala syariatillah. Beristiqamah senantiasa berada dalam syariat Allah. Ini adalah merupakan penyebab turun hujan sebagaimana yang kita lihat hari ini. Dan semoga tentunya kita yang hadir dan saudara kita yang lainnya senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Allah menginformasikan kepada kita, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau senantiasa kamu beristiqamah di jalan kami, kata Allah, maka kami akan berikan kalian minum dengan minuman yang baik, minuman yang bergizi. Inilah air hujan yang Allah curahkan. Ketika dia masuk ke dalam bumi, kemudian kita hisap kembali, sudah steril sedemikian rupa untuk kehidupan kita. Subhanallah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah 3 intisari yang Allah Subhanahu wa taala informasikan di dalam Al-Qur'an kepada kita. Dengan turunnya hujan, bahwa Allah sudah memberikan rahmat yang luar biasa, yang tentunya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mendampingkan doa Allahumma shayban nafi'an tadi. Biasanya hujan yang turun diiringi dengan petir dan guntur. Dan orang-orang yang tidak beriman, ketika petir dan guntur ini datang, suara yang menggelegar, bahkan memegakkan telinga, mereka akan ketakutan sama sekali. Dan orang-orang ini, mereka akan menghardik, mereka akan menghina, mereka akan mencaci maki keadaan. Karena apa? Karena mereka tidak beriman dan mereka tidak berilmu tentang hujan itu. Mereka tidak paham tentang guntur itu. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa yang sangat hebat sekali. Ketika petir dan guntur itu datang, Allahumma la taqtulna bi ghadabik. Ya Allah, janganlah engkau bunuh kami, jangan engkau matikan kami ya Allah, karena kemarahanmu kepada kami. Kemudian selanjutnya, wala tuhlikna bi'adzabik. Ya Allah, janganlah engkau hancurkan kami dengan azabmu. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan doa ini, wa'afina qabla dzalik. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa dan kesalahan kami dari yang sebelumnya. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah setelah Allahumma shayban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini menjadi hujan yang berkah. Dan doa yang kita bacakan tadi, selamatlah kita dari petir dan guntur. Dan itu sebenarnya merupakan tasbih dan tahmidnya alam jagat raya. Dan ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita paham benar bahwa yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mereka bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita sampaikan ini dan kita berada di dalam kelompok-kelompok orang yang bertakwa, yang senantiasa beristighfar dan bertobat atas dosa-dosa dan istiqamah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya hujan yang turun, tetapi berkah yang lainnya pun mengikutinya, dan kesempurnaan kehidupan kita dapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.